Pada 6 September, tentara Ukraina melancarkan serangan ke kota Balaklia. Kota tersebut telah dipegang oleh tentara Rusia selama lebih dari 6 bulan. Tetapi, pada 8 September, tentara Ukraina telah merebutnya kembali, dan itu baru saja dimulai. Selama beberapa hari berikutnya, pasukan Ukraina menyapu wilayah yang dikuasai Rusia dengan kecepatan luar biasa. Pasukan Ukraina telah membombardir Rusia dalam serangan balasan dan memaksa pasukan Rusia untuk mundur. 14 September, Ukraina mengklaim merebut kembali hampir 8.000 km persegi wilayah yang dikuasai Rusia dan membebaskan puluhan kota. Ini merupakan terobosan besar bagi Ukraina, menandai fase baru dalam perang. Jadi, bagaimana Ukraina melakukan serangan yang begitu menakjubkan? Berguna untuk menganggap bahwa perang di Ukraina memiliki 3 fase utama sejauh ini. Yang pertama dimulai ketika Rusia menginvasi pada Februari 2022. Militer Rusia menyapu Ukraina melalui utara, timur, dan selatan, dan langsung bentrok dengan tentara Ukraina. Ini adalah Mason Clark, seorang analis Rusia di Institut Studi Perang. Pasukan Ukraina pada saat itu sebagian besar kalah persenjataan. Pertempuran paling sengit terjadi di beberapa kota besar seperti Kharkiv, Mariupol, Kherson, dan di luar ibu kota Kiev. Tetapi pada bulan April, beberapa minggu setelah perang, Rusia gagal merebut Kiev atau Kharkiv meskipun ia menguasai sebagian besar wilayah dan terus melawan tentara Ukraina di 3 front utama di timur laut, di timur, dan di selatan, di mana ia mengendalikan Kherson. Saat itulah fase kedua dimulai dari sekitar bulan April hingga Agustus. Peta ini berubah sangat sedikit. Rusia sebagian besar berhenti melakukan serangan besar-besaran dan malah mengandalkan artileri untuk menggempur posisi Ukraina. Tetapi tentara Rusia dalam kondisi buruk. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan sebanyak 80.000 tentara Rusia telah tewas atau terluka. Itu sangat menghancurkan bagi mereka, khususnya karena kerugian yang mereka alami di awal perang adalah yang terbaik dari militer Rusia. Perbandingan yang mudah adalah pada musim panas ini Rusia telah kehilangan lebih banyak orang daripada yang dilakukan Soviet dalam hampir 1 dekade perang di Afghanistan. Jadi selama musim panas Rusia menggunakan waktu itu untuk merekrut lebih banyak tentara, tetapi tidak berjalan dengan baik. Hal menarik dari hal ini adalah bahwa Kremlin masih menyebutnya sebagai operasi militer khusus. Itu tidak dapat disebut sebagai perang. Itu sebenarnya penting karena Rusia tidak memanggil wajib militer untuk invasi ini. Dan sebaliknya mereka mencoba mengisi celah ini dengan berbagai metode ad hoc. Orang Rusia harus menyewa lebih banyak tentara bayaran dan menawarkan pembayaran kepada tahanan. Mereka bahkan telah menaikkan batas usia untuk memungkinkan laki-laki di atas 40 tahun untuk bergabung dengan tentara. Dan Rusia mengirim banyak dari orang-orang ini dengan sedikit pelatihan ke garis depan. Jadi itu menyebabkan penurunan kualitas personel Rusia selama perang, tetapi sementara Rusia berjuang untuk membangun kembali tentaranya, Ukraina memiliki masalah sebaliknya. Sebenarnya ada semacam kemacetan di bulan Mei, di mana mereka yang memiliki terlalu banyak rekrutan dan tidak cukup instruktur dan untuk melatih mereka, yang merupakan masalah yang sangat bagus untuk dimiliki. Dengan bantuan dari sekutu baratnya, Ukraina dapat dengan cepat melatih banyak orang. Sepanjang musim panas, para pemimpin Ukraina berbicara banyak tentang rencana mereka untuk melancarkan serangan, dan mereka memperjelas bahwa mereka akan menyerang di sini. Kherson. Kunci untuk mengendalikan selatan. Ukraina memindahkan banyak pasukannya ke posisi dekat kota dan menggunakan artileri tercanggih mereka untuk menyerang Rusia selama berminggu-minggu. Mereka memaksa tentara Rusia yang kekurangan tentara untuk membuat pilihan. Mereka harus memilih suatu tempat untuk mengirim pasukan dan mereka memilih Kherson. Ketika Rusia memindahkan pasukan ke Kherson, mereka meninggalkan timur laut yang rentan karena sebagian besar dijaga oleh tentara berpengalaman. Jadi ketika Ukraina memulai serangan mereka pada awal September, mereka tidak melakukan banyak perlawanan di sana.